Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 dari kelompok saya, yaitu yang terdiri dari saya sendiri, Andi Rehan Alfiki dengan NIM 2022 11037. Kemudian yang kedua M Muklis Ola Rohman dengan NIM 2022 11091. Kemudian yang terakhir Joseph Christopher Numberi dengan NIM 2022 11110. Oke, di sini akan dibacakan oleh teman saya atau saudara saya, yaitu Joseph Christopher Numberi. Oke, terima kasih Saudara Andi Rehan. Di sini dengan judul Sistem Pengambilan Keputusan Berbasis Fusi dan buat contoh kasusnya. Pertama, penerapan metode fusi. Metode fusi dapat diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, metode fusi dapat membantu mengatasi ketidakpastian dalam evaluasi dan pemilihan alternatif. Berikut adalah beberapa contoh penerapan metode fasi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, sistem pendukung keputusan. Metode ini dapat digunakan dalam membangun sistem pendukung keputusan yang dapat membantu mengelola informasi yang tidak pasti dengan memodelkan variabel-variabel input dan output sebagai himpunan fasi. Sistem ini dapat memberikan rekomendasi berdasarkan aturan-aturan yang telah ditentukan. Next. Metode pengambilan keputusan. Pengendalian proses. Dalam industri, metode ini dapat digunakan untuk mengendalikan proses-proses yang kompleks dan sensitif terhadap perubahan, dengan memonitor dan menyesuaikan variabel input secara real-time menggunakan himpunan fasi dan aturan-aturan yang telah ditentukan. Sistem pengendalian fasi dapat membantu menjaga stabilitas dan kualitas proses. Penentuan prioritas. Dalam situasi di mana terdapat banyak kriteria dan preferensi yang harus dipertimbangkan, metode fasi dapat membantu menentukan prioritas dengan memberikan bobot keanggotaan pada setiap kriteria dan melakukan penghitungan secara fasi. Kita dapat menghasilkan peringkat atau skor relatif untuk setiap alternatif. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan untuk memprioritaskan alternatif berdasarkan tingkat kecocokan dengan kriteria yang diberikan. Selanjutnya, analisis risiko. Metode ini juga dapat digunakan dalam menganalisis risiko dalam pengambilan keputusan. Dengan memodelkan variabel risiko sebagai himpunan fasi, kita dapat menggambarkan tingkat risiko yang beragam. Selanjutnya, menggunakan aturan-aturan fasi, kita dapat menghitung tingkat risiko agregat dan mengidentifikasi strategi pengelolaan risiko yang sesuai. Selanjutnya, prediksi dan peramalan. Metode ini dapat digunakan untuk membuat prediksi dan peramalan dalam situasi yang tidak pasti, dengan menggunakan data historis dan memodelkan variabel-variabel yang terkait sebagai himpunan fasi. Kita dapat menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan berdasarkan tingkat keyakinan. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya, Muklis Aula Roman. Oke, terima kasih Saudara Joseph. Saya akan melanjutkan dari PPT yang sudah dibacakan Saudara Joseph. Yaitu contoh kasus. Yaitu studi kasus pengaturan beban otomatis di jaringan listrik. Next slide. Nah, latar belakangnya itu adalah pengambilan keputusan di sistem tenaga listrik harus cepat dan efektif. Ketidakpastian data di lapangan dan dicocokkan menggunakan logika fuzzy. Tujuannya yaitu untuk menjaga stabilan jaringan dan pengurangan beban otomatis. Variabel input dan outputnya yaitu adalah input fuzzy, tegangan volt, arus ampere, dan frekuensi. Nah, outputnya yaitu adalah tingkat pengurangan beban, yaitu tidak ada sedikit, sedang, ataupun banyak. Next. Fasifikasi, di mana terdiri dari tegangan volt, diantaranya adalah rendah, normal, dan tinggi. Di mana rendah kurang dari 200, normal 200 sampai 240, tinggi lebih besar dari 240. Nah, arus atau ampernya yaitu yang kecil kurang dari 10, sedang 10 sampai 20, lebih besar dari 20. Frekuensi atau hertz-nya yaitu adalah rendahnya kurang dari 48, normal 48 sampai 52, dan tinggi 52. Aturan fuzzy. Jadi jika tegangan is tinggi, N arus itu besar dan frekuensi itu tinggi. Ketika pengurangan beban itu banyak. Yang kedua adalah
jika tegangan normal dan arus sedang dan frekuensinya normal, maka pengurangan beban itu tidak ada. Terus ketiganya adalah jika tegangan itu rendah atau frekuensinya rendah, maka pengurangan beban itu sedikit. Terus jika arusnya itu besar dan frekuensinya normal, maka pengurangan beban itu sedang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya, yaitu Vicky. Oke, terima kasih Saudara Joseph. Di sini saya akan membacakan lanjutan dari PPT ini, di mana contoh kasusnya itu inputannya itu ada tegangan arus dan frekuensi, di mana tegangan itu 250 volt itu sama dengan tinggi atau mu sama dengan 0,9, sedangkan arus itu 22 ampere itu sama dengan besar, di mana itu outputnya sama dengan mu sama dengan 0,1. Kemudian ada frekuensi 50 Hz itu sama dengan tinggi. Nah, maka mu sama dengan 0,8. Rule 1 aktif itu minimalnya itu 0,9, 1,0 dan 0,8 itu sama dengan 0,8. Kemudian output fusinya itu pengurangan beban banyak. Kemudian ada defusifikasi. Defusifikasinya itu tuh control-nya itu atau outputan akhirnya itu tingkat pengurangan beban sama dengan 75%. Kemudian kesimpulan dari tugas ini, di mana penerapan logika fusi dalam pengaturan beban otomatis pada sistem tenaga listrik terbukti efektif dalam menangani ketidakpastian dan kondisi yang berubah-ubah seperti fluktuasi tegangan, arus, dan frekuensi. Sistem ini memungkinkan pengambilan keputusan yang sangat fleksibel dan responsif melalui representasi linguistik dan aturan jika maka tanpa memerlukan model matematis kompleks, di mana dalam studi kasus ini logika fusi mampu menentukan tingkat pengurangan beban secara adaptif berdasarkan kondisi nyata jaringan, sehingga penjaga overload dan menjaga kestabilan sistem. Dengan hasil defusifikasi, keputusan akhir dapat diimplementasikan langsung oleh sistem distribusi. Kesimpulannya, logika fusi itu merupakan solusi cerdas dan praktis yang sangat cocok diterapkan dalam sistem ketenagalistrikan modern seperti smart grid guna meningkatkan keandalan, efisiensi, dan otomatisasi pengelolaan beban secara real time. Terima kasih. Mungkin sekian penjelasan dari tugas kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.